Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 3 episode ke-10. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode 10 terlihat seorang wanita berlari ketakutan sembari menelpon 911. Sementara itu, di Lux Lucifer sedang merayakan keberhasilan menangkap Sinnerman. Di sini Lucifer mengatakan kepada Messi jika dia tidak sabar untuk menginterogasi Sinnerman. Walaupun Sinnerman sudah mencongkel bola matanya, Lucifer tetap yakin jika dia bisa mengetahui hasrat dan kelemahan dari Sinnerman. Di kantor kepolisian, Letnan Markus memperingatkan semua anggota untuk tetap waspada terhadap Sinnerman selama masa interogasi. Di sini Ella juga nampak mengamati Letnan Markus karena merasa kagum dan tertarik kepada sang letnan. Chloe juga mengatakan jika dia kagum dengan ketabahan Letnan Markus setelah Sinnerman membunuh saudaranya. Kemudian Sinnerman dibawa ke ruang interogasi dengan mata yang diperban. Di samping ruang interogasi, Letnan Markus mengatakan kepada Chloe jika Sinnerman terlihat seperti tidak memiliki rasa penyesalan. Tak berselang lama di sini Lucifer pun tiba dan meminta giliran pertama untuk menginterogasi Sinnerman. Sayangnya, di sini Letnan Markus tidak memberikan izin setelah kejadian sebelumnya. Chloe lalu masuk ke ruang interogasi dan mengatakan jika kepolisian pasti akan menjebloskan Sinnerman ke penjara untuk selama-lamanya. Anehnya, Sinnerman di sini justru bertanya jam berapa saat ini. Bersamaan dengan itu, Ella masuk ke ruang interogasi membawa handphone milik Sinnerman. Dari handphone tersebut, mereka melihat seorang wanita dalam kondisi terikat di dasar sungai yang segera akan terisi air. Sinnerman mengatakan mereka bisa menyelamatkan wanita tersebut jika belum terlambat. Letnan Markus yang marah menanyakan di mana lokasi wanita tersebut dan kepada siapa atau dengan siapa Sinnerman bekerja. Dengan tersenyum, Sinnerman mengatakan permainan tidak akan seru jika dia memberitahunya. Di sini Letnan Markus berspekulasi jika Sinnerman kemungkinan tidak bekerja sendiri. Ella kemudian menjelaskan jika wanita tersebut bernama Maggie Cole yang tinggal di Echo Park. Lucifer lalu memiliki ide untuk menyelamatkan Maggie dengan cara mengajak Sinnerman menunjukkan tempat tersebut. Dengan tegas, Letnan Markus menolak ide dari Lucifer. Karena apapun yang terjadi, Sinnerman tidak boleh keluar dari kantor kepolisian. Ketika Chloe melihat Trixie mewarnai foto Maggie di mejanya, di sini Ella memberitahu Chloe jika dia mendapatkan informasi tempat yang biasa digunakan Maggie untuk nongkrong. Chloe dan Lucifer tiba di tempat tongkrongan Maggie, yaitu arena sepatu roda. Di sini Lucifer bertanya kepada salah satu pemain yang mengatakan jika Maggie sebelumnya sempat berkelahi dengan Helena, teman satu tim Maggie. Ketika Helena mengetahui jika Chloe dan Lucifer dari kepolisian, Helena pun mencoba untuk kabur dengan sepatu rodanya. Dengan ide cemerlang, Lucifer menuangkan bir ke lantai hingga membuat Helena terjatuh. Lucifer dan Chloe lalu menanyakan apakah Helena yang menculik Maggie. Helena menjawab jika dia memang sempat berkelahi dengan Maggie karena berebut posisi sebagai pemain utama setelah pemain utama mereka yang bernama Fight tewas kecelakaan mobil. Tapi Helena menegaskan jika dia tidak pernah terfikir untuk menculik Maggie. Selain itu, di sini Helena juga memberitahu Chloe di mana tempat Helena biasa memarkir mobilnya. Di kafetaria dan sedang menghubungi orang yang akan mengasuh Trixie. Sayangnya, kali ini si pengasuh tidak bisa menjalankan tugas karena suatu hal. Di sini Charlotte lalu datang menyapa dan serta Trixie. Kemudian Trixie mengatakan jika dia menyukai Charlotte karena cantik. Setelah Dan serta Charlotte berbasa-basi, Trixie berbisik kepada sang ayah ketika Charlotte akan hendak pergi. Di parkiran, Chloe dan Lucifer masih mencari mobil milik Maggie seperti yang disampaikan Helena sebelumnya. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka menemukan mobil tersebut. Tanpa pikir panjang, Lucifer langsung membuka pintu mobil bertepatan dengan pin granat yang terlepas hingga mobil tersebut meledak. Di dalam lift, Chloe mengatakan jika orang yang memasang granat tersebut bertujuan untuk menghilangkan bukti serta mencegah pihak kepolisian menemukan petunjuk yang lainnya. Selain itu, di sini Chloe juga bermaksud untuk menggunakan ide Lucifer sebelumnya dengan mengeluarkan Sinnerman demi bisa menyelamatkan Maggie. Tentu saja Lucifer sangat setuju dengan pemikiran detektif Chloe. Chloe lalu mengatakan jika Lucifer harus berjanji untuk tidak bertindak ceroboh agar misi mereka bisa berhasil. Misi rahasia pun dimulai. Pertama, Chloe meminta Ella untuk mengalihkan perhatian Letnan Markus selagi Chloe mencari kunci di kantor sang letnan. Sorry for your loss. Once I understood. Setelah itu, Chloe meminta Lucifer untuk merayu divisi penjina bom untuk melancarkan rencana mereka.
Sebagai pengalihan utama, Chloe dan Lucifer mengirimi Dan kado yang dikira Dan sebagai bom. Selanjutnya, tim penjinak bom pun datang mengamankan kado tersebut. Ternyata ketiga penjinak bom tersebut adalah Lucifer, Chloe, dan Sinnerman. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika mendapati Letnan Marcus sudah duduk di bangku kemudi. Di kantor Charlotte, ternyata Trixie berada di sana menemani Charlotte yang sedang bekerja. Di sini Trixie menanyakan apakah Charlotte tidak memiliki anak. Charlotte pun menjawab jika dia memiliki 2 orang anak, tapi setelah mereka bercerai, Charlotte tidak bisa menemui kedua anaknya karena tinggal dengan si ayah. Trixie pun mengatakan jika Chloe serta Dan juga bercerai, namun dia masih bisa bertemu dan bermain bersama tanpa ada yang menghalangi. Di sebuah bukit, Chloe, Sinnerman, Lucifer, dan Letnan Marcus sedang menuju tempat Maggie diikat. Di sini Lucifer sempat melihat tato di bagian lengan kanan Letnan Marcus saat sang letnan mengatakan jika dia berada di sini untuk berjaga-jaga jika Sinnerman kabur dengan bantuan orang lain. Tiba di lokasi, Chloe dan Letnan Marcus meninggalkan Sinnerman dan Lucifer untuk menyelamatkan Maggie yang hampir tenggelam. Setelah menyelamatkan Maggie, Chloe dan Letnan Marcus baru menyadari jika Lucifer dan Sinnerman sudah tidak ada di sana. Setelah tim medis dan polisi yang lain datang, Chloe mencoba untuk menghubungi Lucifer walaupun hasilnya nihil. Chloe dan Letnan Marcus pun kemudian menginterogasi Maggie demi menemukan Lucifer dan Sinnerman. Maggie mengatakan jika dia dikejar pria bertopeng yang menculik dirinya, dan setelah tersadar Maggie sudah dalam keadaan terikat. Sayangnya di sini Maggie keceplosan mengenai granat yang berada di mobilnya, padahal Chloe dan Letnan Marcus tidak pernah menyinggung masalah granat. Ternyata Maggie telah menculik dirinya sendiri dan memasang granat pada mobilnya atas permintaan Sinnerman. Sebelum kejadian ini, Maggie mendengar isu jika ada orang yang bisa mengabulkan permintaan seseorang. Akhirnya, Maggie mendatangi orang tersebut yang bernama Sinnerman untuk menyingkirkan fight rival setim dengan Maggie. Setelah fight tewas karena kecelakaan mobil, Sinnerman meminta Maggie untuk memalsukan penculikannya sebagai balas budi. Di kawasan Hollywood Hill, ternyata Lucifer membawa Sinnerman di salah satu aset miliknya. Sebelum mulai menginterogasi, di sini Lucifer menggambar mata yang lucu di perban yang menutupi mata Sinnerman. Lucifer mulai menanyakan kenapa Sinnerman menculiknya, mengembalikan sayap miliknya dan mengambil wajah iblisnya. Sinnerman pun di sini hanya tertawa mendengar pertanyaan dari Lucifer. Lucifer yang merasa diremehkan oleh Sinnerman sempat mengancam Sinnerman, namun usahanya sia-sia. Akhirnya di sini Lucifer mendatangkan Messi untuk menyiksa Sinnerman. Setelah menyiksa Sinnerman, Messi menyimpulkan jika Sinnerman bukanlah makhluk surgawi dan juga bukan utusan dari Tuhan, yang artinya Sinnerman hanyalah manusia biasa. Lucifer yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan Messi kemudian berniat untuk membunuh Sinnerman. Di kantor kepolisian, semua disibukkan mencari informasi kemana Lucifer membawa Sinnerman. Dari banyaknya aset milik Lucifer, Chloe mempunyai firasat jika Lucifer membawa Sinnerman di kawasan Hollywood Hill. Di sini Messi melarang Lucifer yang berniat untuk membunuh Sinnerman karena menurut Messi bisa jadi apa yang dilakukan Lucifer akan membuat Tuhan murka kepada Lucifer. Karena dasarnya Lucifer keras kepala, akhirnya Messi mengatakan tidak akan mencegah apapun yang akan dilakukan oleh Lucifer. Di kantor kepolisian, Letnan Marcus sempat heran karena ternyata Chloe begitu mengenal sosok Lucifer. Chloe dan Letnan Marcus pun bergegas menuju kawasan Hollywood Hill. Kembali di Lucifer. Di sini Lucifer beberapa kali mencoba untuk membunuh Sinnerman, tapi nampaknya Lucifer tidak bisa melakukan hal tersebut. Hingga akhirnya Sinnerman mengatakan jika Lucifer merupakan seorang pengecut karena sedari tadi Lucifer hanya mengulur waktu untuk membunuhnya. Lucifer beralasan jika dia masih berusaha menemukan cara yang paling menyakitkan untuk membunuh Sinnerman secara perlahan. Sedangkan di lantai bawah, Chloe dan Letnan Marcus sudah tiba dan mulai mencari Lucifer serta Sinnerman. Di atas, Sinnerman mengatakan jika Lucifer harus segera membunuhnya agar masalah ini segera selesai. Di sini Lucifer baru menyadari jika hasrat terbendam Sinnerman adalah mati di tangan Lucifer. Lucifer yang bertanya kenapa Sinnerman menginginkan hal itu, tiba-tiba Letnan Marcus muncul dan menembak Sinnerman hingga tewas tak bernyawa. Di sini Lucifer sempat merasa jika Letnan Marcus hanya mementingkan egonya sendiri demi membalaskan kematian saudaranya. Setelah kejadian itu, Lucifer mengatakan kepada Chloe jika ada yang aneh dengan Letnan Marcus. Tapi di sini Chloe justru marah karena Lucifer tidak tahu berterima kasih setelah Letnan Marcus menyelamatkannya. Lucifer menegaskan jika dia merasa hanya dijadikan umpan oleh Letnan Marcus. Chloe yang sudah marah pun tidak memperdulikan ocehan Lucifer dan pergi meninggalkannya. Di kantor Charlotte dan datang ke sana untuk menjemput Trixie.
sebagai ucapan terima kasih telah menjaga Trixie dan berniat mengajak Charlotte untuk ngopi suatu saat nanti. Tapi di sini Trixie justru menyarankan untuk makan malam romantis sebagai gantinya. Setelah Dan serta Trixie pergi, Charlotte menghubungi mantan suaminya dan menegaskan jika dia ingin bertemu dengan kedua anaknya. Di kantor kepolisian, Ella menanyakan apa yang sedang dicari oleh Lucifer. Lucifer mengatakan jika dia sedang mencari jawaban. Ella yang melihat Letnan Marcus kemudian menemui sang letnan dan mengoceh mengenai banyak hal hingga sang letnan marah dan membentak Ella. Di saat itu juga Lucifer menemukan sebuah foto yang terdapat tato mirip dengan tato milik Letnan Marcus. Di Lux, Letnan Marcus yang baru tiba menanyakan kenapa Lucifer tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Di sini Lucifer menunjukkan foto Sinnerman saat masih kecil dengan seorang pria yang memiliki tato mirip dengan tato yang dimiliki oleh Letnan Marcus. Setelah itu Lucifer kemudian mengambil belati dan langsung menancapkannya di dada sang letnan. Melihat Letnan Marcus yang tergeletak tak bernafas, Lucifer tetap santai sembari meminum segelas kopi. Tak lama kemudian Letnan Marcus kembali bangkit dan dengan santainya mencabut belati yang berada di tubuhnya. Di akhir film Lucifer tersenyum sembari memanggil Letnan Marcus dengan panggilan Kane. Dan episode 10 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.